Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang pemeliharaan dan kodifikasi Al-Quran. Pemeliharaan Al-Quran itu sudah dilakukan sejak Nabi Muhammad SAW hingga sekarang dan bisa jadi terus akan dilakukan oleh umat Islam. Pembahasan kita menyangkut 5 hal. Pertama adalah tentang pengertian, yang kedua tentang pemeliharaan Al-Quran masa Rasulullah, kemudian ada pengumpulan Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar dan Utsman bin Affan, kemudian penyalinan Al-Quran dari masa ke masa, dan terakhir kita akan memperkenalkan salah satu model mushaf Al-Quran di Nusantara. Sebagaimana disebutkan bahwa pemeliharaan Al-Quran itu sudah mulai sejak zaman Rasulullah. Kemudian itu dilakukan dari masa ke masa sehingga kemudian secara meyakinkan Al-Quran bisa dibuktikan originalitasnya atau kemurnian Al-Quran. Kodifikasi pada masa Rasulullah dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan pertama metode hafalan, yakni Rasulullah menghafal sendiri, kemudian dia terus merojaah, mengajarkannya, mengamalkannya secara konsisten, kemudian ada para sahabat yang terlibat dalam penghafalan Al-Quran. Dan yang kedua adalah dengan metode tulisan, artinya pada masa Rasulullah sudah ada sebagian sahabat yang menuliskan Al-Quran, baik karena inisiatif sendiri atau karena diperintah oleh Rasulullah. Di sini disebutkan beberapa nama, ada Ali, Muawiyah, Ubay bin Ka'ab, Zain bin Sabit. Kemudian medianya digunakan itu dalam berbagai perkamen atau alat, ada pelepah kurma, ada kulit hewan, dan yang lain-lain. Kemudian pada sebelum Rasulullah wafat itu sudah ada mushaf dalam bentuk yang masih sederhana. Ya. Nah, ini adalah cara dari Nabi Muhammad dan sahabatnya itu memelihara Al-Quran, mulai dari membaca dan menghafal Al-Quran. Nah, ini dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat. Kemudian menyetorkan hafalan Al-Quran, Nabi Muhammad menyetorkan hafalan Al-Quran kepada malaikat Jibril, dan para sahabat menyetorkan hafalan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Mengamalkannya dan mengajarkannya, ini adalah tips yang ketiga supaya kemudian Al-Quran bisa terjaga originalitasnya atau keasliannya. Kemudian Rasulullah melibatkan para sahabat dalam menghafal Al-Quran. Ada banyak sahabat terkemuka yang kemudian menghafal Al-Quran, dan yang terakhir ada menuliskannya. Sehingga kita melihat 2 usaha yang tadi sebelumnya dilakukan itu merupakan bukti otentik yang dilakukan oleh Rasulullah dan sahabatnya untuk memelihara Al-Quran pada masa awal. Ini adalah sebagian contoh dari mushaf Al-Quran yang ada pada masa awal, baik pada masa Rasulullah maupun pada masa para sahabat, dan ditemukan manuskrip tertua yang kemudian itu membuktikan bahwa sejak zaman Rasulullah Al-Quran sudah dituliskan. Pemeliharaan pasca Rasulullah dimulai sejak awal kekhalifahan Abu Bakar atas permintaan dari Abu Umar bin Khattab, karena ada banyak hal yang menyebabkan Al-Quran kemudian perlu ditulis secara sistematis. Yang paling kuat adalah karena ada beberapa sahabat, sampai menyebutkan ada 70 sahabat, ada yang menyebut 700 sahabat, itu gugur di perang Yamamah. Tapi yang paling kuat adalah 70 orang penghafal Al-Quran atau sahabat yang kemudian gugur di perang Yamamah dan mendorong untuk para sahabat masa awal di bawah pimpinan Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab untuk mengkodifikasi Al-Quran atau mengumpulkan Al-Quran dalam masa satu mushaf. Usaha yang dilakukan Khalifah Abu Bakar kemudian diteruskan oleh masa Khalifah Utsman bin Affan. Salah satu yang kemudian mendorongnya adalah karena ada perbedaan pembacaan antara dialek Quraisy dengan
orang-orang ajam. Oleh karena itu kemudian Utsman bin Affan berinisiatif untuk mengkodifikasikan Al-Quran kembali dan menyeragamkan mushaf yang ada, sehingga kemudian karena lahir dari kebijakan Utsman bin Affan, mushaf ini kemudian dikenal dengan mushaf Utsmani. Ya, setelah itu kemudian usaha dilakukan oleh para khalifah, baik khalifah Bani Umayyah, ya, kemudian Bani Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah kemudian ada beberapa khalifah yang kemudian ikut menyempurnakan mushafnya, ya, berdasarkan kebijakan dan dibentuk tim. Di antaranya adalah Gubernur Mesir Abdul Aziz Ibnu Marwan yang menyuruh beberapa orang untuk menelaah atau mentahqiq mushaf yang ada. Pada masa Abbasiyah juga muncul metode Baghdadiyah yang kemudian menjadi pedoman bagi kita untuk belajar Al-Quran. Nah, ini adalah struktur dalam Al-Quran, ya, yang sampai kepada kita. Di sini ada juz, itu juz keberapa, kemudian ini ada awal juz, ya. Makanya juz 30 disebut sebagai juz amma karena diawali dengan amma yatasahalun, makanya disebut dengan juz amma. Bukan karena pendeknya, tetapi karena diawali dengan amma yatasahalun. Sementara ini adalah model yang digunakan untuk mushaf yang sekarang. Kalau awal juz itu kemudian diberi huruf yang besar dan tebal. Kemudian ada surah dalam Al-Quran itu 30, kemudian ada tanda ruku, ada tanda halaman, ada tanda ayat, gitu ya. Kemudian ada kata-kata atau kalimat. Kemudian hal-hal yang lain itu diberikan, apalagi pada mushaf-mushaf modern sudah ada tanda untuk tajwid dan yang lain-lain. Ya, mushaf masuk ke Nusantara itu pada abad ke-14 ditemukan sejumlah manuskrip kuno yang kemudian menunjukkan angka yang cukup klasik atau kuno. Yang pertama ditemukan misalnya mushaf yang ada di Aceh itu bertiti mangsa abad ke-14, atau kemudian juga ada mushaf yang bertiti mangsa abad ke-17 tahun 1606. Ya, dengan beragam bentuk mushaf yang ada di Nusantara itu menunjukkan bahwa persentuhan umat Islam di Nusantara itu sudah dilakukan sejak awal, sejak jauh-jauh hari ketika umat Islam mulai masuk ke Indonesia dan mereka sudah bersentuhan dengan Al-Quran. Ini adalah sebagian perbedaan antara mushaf standar Indonesia dengan mushaf Madinah, ya. Pembagiannya seperti ini, juznya 30, kemudian suratnya ada 114, hizibnya, jadi hizib itu adalah fasilah setengah juzan, sehingga kalau ada 30 juz berarti ada 60 hizib. Ayatnya 6.236 ayat, kemudian katanya ada 77.437 kata, ya. Hurufnya adalah 320.670 huruf. Ada beberapa juga yang kemudian diberi tanda ayat istimewa, ayat kursi, kemudian tengah Al-Quran wa yatalataf, dan ini adalah sebagian dari perbedaan mushaf yang ada di luar Nusantara dengan di kita, ya. Misalnya walillahi itu kalau dalam mushaf Indonesia ada ciri panjangnya, sementara kalau di mushaf Madinah tidak ada. Kemudian contoh yang kedua adalah baiti wudi'a. Ini ada tasjidnya, kemudian kalau di yang luar tidak ada, kan mereka sudah ngerti. Kemudian mangdakhalahu, ini sudah, ya, itu ada perbedaan. Kalau di sini dipanjangkan ada mad silah tawilah qasirah, di sini tidak ada, ya. Syahidun di sini ada ciri sukun, sementara di sini tidak ada, dan yang lain-lain. Ini hanya sebagian dari perbedaan mushaf yang ada di Indonesia dengan mushaf yang ada di luar, ya. Jadi kalau ada perbedaan-perbedaan penulisan, jangan kemudian menganggap bahwa ada tahrif atau penyimpangan dalam Al-Quran. Ini hanya perbedaan untuk
membaca Al-Quran supaya dalam sebuah wilayah itu ada kesepakatan. Makanya di sini disebutkan bahwa Kementerian Agama itu sudah menetapkan mushaf standar Indonesia dengan pertimbangan ini adalah konvensi atau kesepakatan yang dibuat untuk orang Indonesia. Ya, jangan lupa juga kemudian kita tetap membaca Al-Quran, kemudian memahami Al-Quran dan mengamalkan serta mendakwakan Al-Quran, dan ini adalah sebagian dari etika dari etika yang harus dilakukan dalam khidmatan Al-Quran. Ya, artinya jangan kemudian tidak beretika menyamakan Al-Quran dengan kitab suci yang lain, dengan buku yang lain. Ya, misalnya Al-Baihaqi menyebutkan bahwa jangan meletakkan kitab lain di atas Al-Quran, kemudian jangan mencampur Al-Quran, atau kemudian mendudukan Al-Quran diletakkan berserakan atau sejajar dengan kaki. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.